Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum khitobah, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya mengawali khitobah saya pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mengapa saya awali dengan sholawat? Karena sholawat merupakan ibadah yang paling istimewa, dan kita diperintahkan untuk bersholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Itulah sebabnya mengapa saya katakan sholawat sebagai ibadah yang istimewa. Coba kita pikirkan bersama-sama. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita haji, tapi Allah nggak melaksanakannya. Dan yang paling istimewa, kita diperintahkan Allah untuk sholawat, tapi Allah juga ikut bersolawat. Tentunya itulah sebabnya mengapa sholawat sebagai ibadah yang paling istimewa. Selain bersolawat, kita juga diperintahkan untuk meneladani perilaku Nabi. Tetapi perlu diketahui, tidak semua orang bisa meniru perilaku Nabi. Kita diperintahkan untuk meneladani Nabi.
dalam surat di Al-Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita diperintahkan untuk meneladani perilaku Nabi. Tetapi tidak semua bisa meneladani Nabi. Nanti kalau semua bisa meneladani Nabi ya masuk surga semua. Yang masuk neraka siapa? Nanti terus malaikat yang penjaga neraka tugasnya apa dong? Misal nih malaikat, aduh, yang masuk neraka kok nggak ada ya? Aduh, payah deh. Tak kebunyi sopo iki? Masa malaikat gabut? Kan nggak mungkin. Malaikat kok gabut? Dan nanti pastinya neraka pasti ada penghuninya. Tidak mungkin tidak. Dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan bahwa siapa orangnya yang berpendapat bahwa nantinya neraka tidak ada orangnya, maka orang tersebut dikatakan menyeleweng dari agama Allah. Sahabat Umar bin Khattab berkata, kalaupun nanti di neraka hanya ada satu orang, aku akan tetap beribadah dengan bersungguh-sungguh. Lalu sahabat bertanya, ya Umar, mengapa engkau tetap bersungguh-sungguh? Padahal di neraka kan cuma ada satu orang. Lalu Umar bin Khattab menjawab, aku tidak tahu siapa yang nanti akan masuk neraka. Bisa jadi itu aku. Subhanallah. Begitu istimewanya Umar bin Khattab. Dia sebagai khalifah saja tidak mau meninggalkan ibadah. Dan kesimpulannya dalam cerita tersebut bahwa nantinya pasti ada orang yang masuk neraka. Dan Nabi pun menjelaskan siapa saja orang yang paling banyak masuk neraka, yakni ada dua golongan. Yang pertama, orang yang kaya tapi pelit. Orang kaya tapi pelit itu enggak cuma dibenci oleh manusia, kucing aja benci kok. Nih, coba pas orang kaya makan ikan nih, ini ikan, makan ikan, terus ada kucing lewat kan, berharapnya pasti dikasih makanan, kucingnya melongok, wah ini pasti habis ini aku dikasih makanan nih, kucingnya udah gitu kan. Dan ternyata karena saking pelitnya, ikannya dihabisin, tulangnya dihabisin, kepalanya dihabisin. Si kucing, aduh payah dah, masa ikan sebanyak itu aku gak dikasih, dasar pelit kan. Kucing aja benci kok, apalagi manusia. Makanya kalian, saya doakan nanti kaya raya, amin. Tapi ada syaratnya, jangan pelit, karena itu yang menyebabkan orang masuk neraka. Orang terbanyak masuk neraka yang pertama yakni orang pelit. Yang kedua yakni orang perempuan. Untungnya saya laki-laki, aman insya Allah, tapi nggak bisa menjamin sih kalau aman. Kenapa orang perempuan? Karena kebanyakan orang perempuan tidak mau menutup auratnya. Nih, saya jelaskan lagi ya, batas-batas aurat manusia. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu. Bagi yang belum tahu, pura-pura nggak tahu aja. Oke? Oke. Nih, kalau untuk yang laki-laki, batas auratnya dari pusar
sampai ke lutut. Jadi misal nih saya nih pakai sarung, nggak pakai baju, tetapi pusar sama lututnya udah ketutupan, itu sholatnya sah. Itu berarti saya sudah menutup aurat. Dan ini tadi aurat laki-laki. Yang aurat perempuan yakni seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nih, kebanyakan orang perempuan sekarang tidak mau menutup aurat. Contohnya, lihat di TV, di Indosiar, bukan ada acara dangdut akademi yang laki-laki. Ada Irwan, Rizky, Ridho, Ical, Solihin, Jumadi, itu kan rapi semua kan, pakai jas, pakai kemeja, pakai celana panjang, keren-keren semua, dan auratnya tertutupi semua. Coba lihat yang perempuan, wah, pakaiannya ketat, punggungnya kelihatan, rambutnya kelihatan, betisnya kelihatan, ya kan? Nah, dengan seperti itu maka perempuan kan tidak menutup aurat. Coba kita lihat anak-anak sekarang, kebanyakan tidak menutup auratnya. Kalaupun menutup auratnya, itu pun masih terlihat pakai baju yang ketat dan lain sebagainya. Kalian pikir kita sebagai laki-laki suka? Ya suka. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Parah nggak? Nah, padahal kalau kalian tahu nih, bagi perempuan menutup aurat itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita sedang reuni SMA mungkin, melihat teman-teman kita jalan tuk, melihat teman kita, ya kan, pakai perhiasan banyak, pakai kalung, banyak sekali, ya kan. Kita insecure, aduh, aku insecure nih, gimana nih, nggak pakai apa-apa. Tenang, pakai jilbab, pakai gamis, aman. Kalau ditanya, loh, perhiasanmu mana, anting-antingmu mana? Ini di sini. Loh, mana? Kasih lihat dong. Oh, nggak bisa, aku kan pakai jilbab, aman. Padahal nggak pakai anting-anting. Selain itu, orang yang memakai jilbab kelihatan lebih muda. Misal nih, nenek-nenek pakai jilbab pasti kelihatan lebih muda. Karena apa? Uban yang nggak kelihatan. Itulah sedikit manfaat dari menutup aurat. Makanya kaum perempuan, tutuplah aurat kalian, karena kebanyakan orang di neraka adalah kaum perempuan yang tidak mau menutup auratnya. Sudah cukup segitu saja materi dari saya. Semoga kita semua terhindar dari dua golongan tadi. Yang pertama, yakni orang pelit. Yang kedua, yakni orang perempuan yang tidak mau menutup aurat. Semoga kita terhindar dari dua golongan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Yang kedua, kita harus meneladani perilaku Nabi. Segitu saja penyampaian dari saya. Maafkan bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.